Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahda Hairul Mursi dengan NIM 05030123 144 bersama Ustazah Ayu Masjidil Sudah di sini sebagai narasumber. Saya akan mewawancarai terkait dengan jarimah. Yang sebelumnya saya akan menyampaikan konsep tentang jarimah. Sebagai kita ketahui, jarimah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan syariat dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Jarimah memiliki sanksi yang diatur berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran dan dampaknya terhadap individu atau masyarakat. Adapun jenis-jenis jarimah secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hudud atau pelanggaran hukumannya telah ditetapkan secara langsung oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis, seperti zina, pencurian, dan minuman khamr. Yang kedua yaitu qisas dan diyat, yakni pelanggaran yang berkaitan dengan nyawa dan anggota tubuh seperti pembunuhan atau penganiayaan. Yang ketiga yakni ta'zir, yaitu pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam syariat sehingga menjadi kewenangan hakim atau pemerintah untuk menetapkannya. Jarimah ini bertujuan untuk menjaga maslahatan umat, melindungi hak individu dan masyarakat, serta menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan hukum terhadap jarimah tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memiliki dimensi edukasi dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terjadi kembali. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan pada Ustazah. Untuk yang pertama yaitu menurut Ustazah bagaimana proses hukum terkait jarimah di dalam masyarakat Muslim, terutama terkait dengan pengadilan dan hukum. Baik, untuk proses hukum terkait jarimah atau biasa kita sebut dengan kejahatan dalam masyarakat Muslim, terutama dalam konteks pengadilan dan hukuman, itu mengikuti prinsip-prinsip yang diatur oleh syariat Islam. Nah, proses ini itu melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikannya, persidangan, hingga penjatuhan hukumannya. Nah, proses hukum terkait jarimah di dalam masyarakat Muslim itu berfokus pada keadilan, bukti yang kuat, dan keseimbangan antara hukuman dan kesempatan untuk bertaubat. Pengadilan Islam ini memprioritaskan keadilan dalam menetapkan hukuman, memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh syariat agama. Nah, meskipun begitu, proses hukum ini bervariasi, Mbak, tergantung pada penerapan hukum Islam di setiap negara. Dengan beberapa negara ini lebih cenderung mengadopsi prinsip-prinsip syariah secara penuh, sementara negara lain mungkin hanya mengadopsi dalam sebagian aspek hukum pidana. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dalam pandangan Anda, bagaimana hukuman yang diterapkan di jarimah itu apakah selalu bersikap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam? Oke, di dalam pandangan Islam itu sendiri, hukuman yang ditetapkan untuk jarimah atau kejahatan itu bertujuan untuk menegakkan keadilan seperti yang sudah saya jelaskan di pertanyaan awal, melindungi masyarakat dan memberikan efek jerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam syariat Islam. Namun, apakah hukuman tersebut selalu adil dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam itu sangat bergantung pada konteks penerapannya dan cara hukum itu bagaimana dilaksanakannya. Nah, ini ada mungkin bisa dilihat di 3 poin. Ya, yang pertama itu prinsip keadilan dalam hukum Islam. Nah, maksudnya itu pada ketelitian dalam bukti, seperti pada kejahatan berat, contohnya perzinahan dan atau pencurian. Nah, hanya dapat dijatuhkan jika ada bukti yang sangat jelas dan kuat, seperti pengakuan sukarela atau kesaksian dari saksi yang sudah terpercaya. Tanpa adanya bukti tersebut, hukuman atau hudud tidak boleh diterapkan. Nah, dari sini itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu sangat berhati-hati dalam melindungi individu dan hukuman yang tidak adil. Kemudian kita lihat di konteks penerapan hukuman. Hudud, hukuman seperti potong tangan untuk kasus pencurian atau rajam untuk zina ini dirancang untuk menegakkan moralitas dan mencegah kejahatan berat. Nah,
namun dalam penerapannya itu harus memenuhi syariat yang sangat kental. Contohnya itu untuk memastikan bahwa pelaku tidak dalam kondisi terpaksa atau menderita kemiskinan yang ekstrim karena adanya hukuman tersebut. Jika syariat ini diabaikan, penerapan hukuman tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Kemudian kisos. Nah, hukuman kisos contohnya dengan balasan setimpal seperti nyawa dibalas dengan nyawa, itu memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk memilih antara menuntut balasan, menerima tebusan, atau dengan memaafkan. Nah, itu mencerminkan keadilan sekaligus kasih sayang untuk hukum Islam. Nah, tetapi dalam praktiknya ini ketimpangan sosial dapat mempengaruhi keputusan korban, terutama jika pelaku memiliki kekuasaan atau pengaruh besar. Kemudian takzir. Nah, hukuman takzir yang fleksibel ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi spesifik kasus. Nah, jika dijalankan dengan bijaksana, takzir dapat mendukung keadilan. Namun, jika hakim tidak kompeten atau bias, hukuman ini beresiko menjadi tidak adil. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di tantangan dalam penerapannya. Dalam beberapa masyarakat Muslim, ini ketimpangan sosial, budaya patriarki atau korupsi dapat menghambat penerapan keadilan. Sebagai contoh, ini contohnya ya Pak. Hukuman seringkali lebih keras terhadap individu yang kurang berpengaruh dibandingkan mereka yang memiliki status tinggi. Nah, kesalahpahaman tentang syariat. Beberapa negara atau kelompok mungkin menerapkan hukum syariat secara kaku atau tanpa memahami prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya. Ini dapat menyebabkan hukuman yang kejam atau tidak adil, yang sebenarnya ini bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian di konteks modern, dalam dunia modern sendiri, tantangan baru seperti kejahatan digital atau mungkin bisa perdagangan manusia atau korupsi besar itu seringkali memerlukan pendekatan hukum yang lebih inovatif. Sementara penerapan hukum tradisional ini mungkin kurang relevan dengan situasi tersebut. Seperti itu. Seperti yang disebutkan tadi ya, bahwa faktor-faktor sosial seperti bedanya kasta atau sosial dalam masyarakat itu menentukan hukuman dalam penghukuman seseorang. Lalu bagaimana menurut Anda, sejauh mana faktor-faktor sosial tersebut seperti kemiskinan atau derajat kasta seseorang itu dapat mempengaruhi tingkat jarimah dalam suatu masyarakat? Islam itu mengajarkan bahwa pentingnya keadilan sosial dan pembagian kekayaan yang lebih merata. Zakat dan sedekah adalah instrumen penting yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Islam juga memandang kemiskinan sebagai masalah yang harus kita atasi bersama dan tidak boleh ada individu yang dibiarkan hidup dalam kondisi yang mengarah pada kejahatan. Nah, dalam keadaan sosial ini dalam Islam adalah nilai yang sangat penting. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan atau kesempatan yang dianggap sebagai salah satu akar penyebab kejahatan. Nah, oleh karena itu Islam sangat mendorong adanya redistribusi kekayaan dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan. Nah, lalu apa kaitannya antara kemiskinan, ketidaksetaraan, dan tingkat jarimah? Ini bisa kita lihat di kejahatan ekonomi. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ini dapat berkontribusi pada meningkatkan kejahatan ekonomi seperti pencurian, penipuan, dan pemerasan. Nah, ketika individu merasa mereka tidak memiliki akses untuk memperoleh barang atau kebutuhan dengan cara yang sah, mereka cenderung mencari jalan pintas sebagai jalan pintas melalui kejahatan tersebut. Kemudian dari keputusan
Dalam masyarakat yang sangat tidak adil, nilai-nilai moral dapat terkikis, dan kejahatan dianggap sebagai cara untuk memperbaiki ketidakadilan atau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika kesenjangan sosial dan ekonomi sangat besar, masyarakat ini mungkin mulai melihat kejahatan sebagai cara untuk menanggapi ketidaksetaraan tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik. Karena di negara ini kan masih banyak ketimpangan sosial antara yang miskin dengan yang kaya, terus anak juga, yang mana itu memicu faktor-faktor tersebut. Lalu bagaimana cara yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum Islam terkait penanganan jarima di dunia modern ini yang sekarang itu bisa kita lihat bahwa rawan sekali dengan kejahatan, yang mana kita tidak bisa membedakan antara orang baik dengan orang jahat, yang di dunia modern ini sangat rawan. Oke. Sistem hukum Islam terkait penanganan jarimah atau kejahatan di dunia modern seperti ini memang menghadapi sejumlah tantangan dan perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk menjawab adanya dinamika masyarakat yang terus berkembang. Nah, untuk memastikan bahwa sistem hukum Islam tetap relevan dan adil di dunia modern seperti saat ini, itu perbaikan penting diperlukan dalam hal menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya. Penegakan hukum yang adil dan merata, perlindungan hak asasi manusia, perbaikan dalam hukuman, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah adanya kejahatan. Dengan demikian, hukum Islam ini dapat terus berkembang untuk mengatasi tantangan zaman dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya simpulkan terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kesimpulan jawaban dari narasumber, yakni dalam pandangan Islam, hukuman yang diterapkan untuk jarima bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam syariat. Namun, apabila hukuman tersebut berlaku tidak adil dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam, akan sangat bergantung pada konteks penerapannya, yang mana prinsip keadilan dalam hukum Islam tersebut, terutama untuk kategori berat seperti itu, yaitu perzinahan atau pencurian, hanya dapat dijatuhkan jika ada bukti yang sangat jelas dan kuat. Hukuman tersebut dan penerapannya harus memenuhi syarat yang sangat ketat, seperti memastikan bahwa pelaku tidak dalam kondisi terpaksa atau menderita kemiskinan ekstrim. Jika syarat ini diabaikan, penerapan hukuman tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Adapun tantangan yang terdapat dalam konteks penerapannya, yaitu dalam beberapa masyarakat Muslim seperti ketimpangan sosial, budaya patriarki, atau korupsi dapat menghambat penerapan keadilan. Sebagai contoh, hukuman seringkali lebih keras terhadap individu yang paling berpengaruh dibanding mereka yang memiliki status lebih tinggi. Yang terakhir yaitu sistem hukum Islam terkait penanganan jarima di dunia modern saat ini memang menghadapi sejumlah tantangan dan perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk menjawab dinamika masyarakat yang terus berkembang. Untuk memastikan bahwa sistem hukum Islam tetap relevan dan adil di dunia modern, perbaikan penting diperlukan dalam hal penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya, penegakan hukum yang adil dan merata, perlindungan hak asasi manusia, perbaikan dalam hukuman, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kejahatan. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berkembang untuk mengatasi tantangan zaman dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk waktunya, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.